Shalom, damai di hati, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sangat senang kami boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara kami karena seperti biasa saya ditemani oleh Pak Suami dan hari ini kami dengan penuh kerinduan mau berbagi kepada Bapak Ibu Saudara melalui perenungan MTPJ di Ya, sepanjang minggu berjalan yaitu periode. periode tanggal 2 sampai tanggal 8 Juli 2023 dan ini terambil dalam Filipi 4 ayat 2 hingga yang ke-9 dengan tema sepanjang minggu ini jangan khawatir tapi bersyukurlah. Iya, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang mengasihi kehidupan kami. Pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya patut kami persembahkan kepadamu. Tuhan yang sangat menolong kami, sangat mengasihi kami, yang tetap membuktikan kasih dan setiamu setiap waktu, setiap saat. Terima kasih Tuhan, kemuliaan bagimu Tuhan yang tetap mengasihi dunia ini. Seharusnya kami binasa, tetapi kami beroleh kasih karunia. Dan karena itu Engkau datang menjadi sama dengan kami. Engkau menanggung segala sesuatu, terlebih khusus Engkau menanggung upah dosa kami. Dan karena itu kami beroleh selamat. Maka terima kasih Tuhan untuk apa yang Engkau buat. Ajar kami untuk menjalani kehidupan di dalam anugerah pertolongan kasih Tuhan. Dengan hidup menaruh pengharapan kepada Tuhan, hidup di dalam kasih dan setia Tuhan, sehingga kami diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami belajar firman di pagi hari ini. Tuhan tolong agar waktu ke depan dapat dipakai dan kami boleh memberitakan kehendak Tuhan. Biar apa yang kami diskusikan pun itu bermanfaat bagi setiap pendengar dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan langsung pada Ya, pertanyaan di sepanjang minggu berjalan ini. ya, jadi ada 3 pertanyaannya untuk kita diskusi di minggu ini. Yang pertama langsung saja, apa pemahaman saudara tentang jangan khawatir tapi bersukacitalah berdasarkan Filipi 4 ayat 2 hingga Oke, ke-9. bersyukurlah atau bersukacitalah. Bersukacitalah. Oke, jadi kalau tema kita jangan khawatir tapi bersyukurlah. Tapi pertanyaan MTPJ kita jangan khawatir tapi bersukacitalah. Mungkin Iya, ini bersyukurlah ya, bersyukurlah ya. supaya sinkron dengan tema di sepanjang minggu berjalan ini. Khususnya dari konteks bacaan kita Filipi 4 ayat 2 sampai 9. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika kita akan membahas bagian ini, saran kami, ini bukan pilihan ya, tapi harus yaitu membaca teks ini terlebih dahulu. Kita Filipi cukup pendek, hanya 4 pasal, sehingga keseluruhan konteksnya pun dapat kita baca. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang mau merenungkan bagian ini, bacalah berulang-ulang, minimal 1 kali, atau lebih baik untuk dapat memahami teks-teks dalam bagian Alkitab ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang kitab Filipi, maka kita akan menemukan salah satu surat dalam Perjanjian Baru yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus sendiri waktu itu ada dipenjarakan di Roma, dan ketika dia menyurati jemaat yang ada di Filipi, tujuan suratnya itu pada 2 kelompok ya, boleh dikatakan kelompok. Walaupun ini adalah satu kesatuan juga, yaitu dia menulis surat dengan tujuan kepada para pelayan, para hamba-hamba Tuhan yang melayani di jemaat Filipi, itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua secara umum kepada seluruh jemaat sebagai satu persekutuan yang ada. Sehingga Rasul Paulus di tengah penderitaan, di tengah apa yang dialaminya, di tengah pergumulannya ketika dia dipenjarakan, dia menyurati jemaat di Filipi. Jemaat yang dalam tanda kutip memiliki hubungan historis yang sangat dekat dengan Rasul Paulus karena dia pernah melayani di sana, sehingga pasti ada kerinduan, ada harapan agar supaya pertumbuhan jemaat ini tetap terpelihara. Apa yang ditanamkan dalam pelayanan penginjilannya sewaktu dia pergi ke Filipi
itu dapat berbuah lebat dengan kehidupan dari para pelayan yang ditinggalkan maupun para jemaat yang ada di sana yang sebenarnya telah mendengar berita Injil dari Rasul Paulus sendiri ataupun dari orang-orang yang dalam pengajaran atau yang disebut rekan sekerja dari Rasul Paulus. Sehingga memahami konteks ini barulah kita dapat melihat apa artinya jangan khawatir. Kalau kita lihat memang ini tidak menggambarkan keseluruhan dari ayat demi ayat di pasal 2 ayat. Pasal 4 maksudnya ayat 2 sampai 9. Karena kalau kita lihat dari pasal 2, Paulus sendiri itu menegur ya, boleh dikata demikian. Dia memohon, meminta tolong dengan keras kepada dua pelayan yang dalam hal ini kemungkinannya sedang dalam pertikaian, Yudia dan Sintike. Sehingga waktu itu Paulus menegur mereka terlebih dahulu, memohon mereka agar supaya tentunya dapat menyelesaikan persoalan di antara mereka, karena pastinya bagaimana mungkin jemaat akan menerima kesaksian yang benar kalau hamba-hamba Tuhan, para penata layan, para pekerja di dalam jemaat itu sendiri terlibat dalam pertikaian. Nah, ayat 3 selanjutnya itu menunjukkan pada keadaan di mana Paulus mengatakan bahwa semua perpecahan, semua perselisihan itu bisa diperdamaikan di dalam Tuhan Allah. Dan karena itu diikuti dengan ayat 4 ya, kita tahu ini salah satu ayat hafalan ya, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ditekankan, kukatakan bersukacitalah. Paulus mengulang kata ini. Mengapa kata bersukacita ini menurut Paulus seharusnya ini yang nampak dari kehidupan jemaat di Filipi yang telah mengenal kebenaran itu sendiri. Makanya dia mengajak dengan kata bersukacitalah diikuti dengan kata senantiasa. Artinya terus-menerus di dalam Tuhan. Sehingga sukacita itu bukan upah hasil dari melakukan sesuatu yang semau gue tapi bertentangan dengan kehendak Tuhan. Paulus tekankan bersukacitalah terus-menerus di dalam Tuhan. Artinya dalam kenan dan kehendak Tuhan. Baru kemudian diikuti hendaklah kebaikan hatimu ayat 5 ya, diketahui semua orang bahwa apa yang baik di dalamnya pasti menunjukkan sikap orang-orang yang benar, orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang sabar, orang-orang yang menaruh kasih. Ini dilakukan untuk dapat dilihat orang dengan tujuan orang lihat dan orang memuliakan nama Tuhan. Ketika mereka melihat bahwa kehidupan kita itu memberi dampak, kebaikan hati kita itu dapat dilihat. Maka Paulus mengulang hal ini diikuti dengan ayat 6 sesuai dengan tema kita, yaitu janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah permohonanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini yang dikatakan, ini berhubungan dengan tadi bersukacita senantiasa. Maka dalam kata senantiasa terus-menerus seharusnya tidak ada kekhawatiran yang kita tahu bahwa kekhawatiran tidak dapat menambah apa-apa dari jalan kehidupan. Bagaimana konsep tentang bersukacita ini? Ia tidak merasa khawatir. Bagaimana konsep dengan tidak merasa khawatir ini? Yaitu bersukacita dalam keadaan apapun, senantiasa di dalam Tuhan. Sehingga ada pengharapan. Ya, maka tema bacaan yang kita renungkan di sepanjang minggu berjalan ini yang mengantar pada pertanyaan pertama ini mengingatkan, menurut konteks ini saya memahami sesuai pertanyaan adalah jangan khawatir, bersukacitalah senantiasa atau tetapi bersyukurlah. Ini menunjuk kepada permohonan Paulus agar supaya jemaat yang ada di Filipi, agar supaya para pelayan yang ada di Filipi memelihara kehidupan di dalam takut akan Tuhan. Dan mereka kan mengalami kehidupan yang tidak gampang ya. Ketika mereka ada dalam kehidupan berjemaat, ada banyak konflik internal tapi juga eksternal yang mereka hadapi. Bagi Paulus, ketika engkau hidup bersukacita senantiasa dalam Tuhan, maka tidak akan ada lagi rasa khawatir. Tetapi dalam kekhawatiran, ketakutan kadangkala yang muncul sebagai manusia, nyatakan itu dalam permohonan dan doa dengan ucapan syukur. Artinya
belajar tahu berterima kasih apapun keadaannya. Harus tahu berterima kasih kepada Tuhan. Itu ya yang dapat dijawab dari pertanyaan yang pertama. Ya, saya rasa sudah cukup ya Oke. untuk pertanyaan yang pertama ini Ya. dengan jawabannya. Kita lanjut pada pertanyaan kedua. Oke. Ya, di pertanyaan yang kedua ini, berikan alasan mengapa jemaat lebih sering khawatir daripada bersyukur. Oke, ya Bapak Ibu Saudara, kalau melihat pertanyaan yang kedua ini Ya. kan lebih bicara orang nantinya Ya. ya. Karena masing-masing ya ada DP tiap-tiap orang Ya, bilang. Jadi beda-beda. alasan orang lain tidak dapat saya ukur dengan jawaban saya. Sebaliknya saya dengan kehidupan bersyukur saya itu akan sulit diukur oleh orang lain karena selera orang beda. Cara orang menanggapi beda, tetapi satu yang harus diingat bahwa di dalam Tuhan maka tidak ada kekhawatiran. Jangan khawatir. Sehingga kehidupan bersyukur akan nampak dari orang yang hidup mengandalkan Tuhan. Sebaliknya kalau pertanyaan berikan alasan mengapa jemaat sering khawatir daripada bersyukur. Kalau kedua hal ini dibuat perbandingan bagi saya, kalau diminta orang akan lebih memilih bersyukur. Semua orang, semua jemaat, saya sendiri, suami, keluarga, pasti akan memilih ya, orang suka bersyukur. Tapi realita kehidupan yang terjadi kan kita menemukan segala sesuatu yang kadangkala berbeda dengan kerinduan kita, berbeda dengan harapan kita. Sehingga akan sangat sering kita menemukan pergumulan-pergumulan yang bisa membuat kita itu merasa khawatir ya, takut tentang hari besok, mau makan apa besok, bagaimana anak-anak mau masuk sekolah besok, bagaimana mau bayar ini, bagaimana nih cicilan ini, bagaimana kita mau bahagia, apakah kita masih ada waktu untuk hidup, apakah kita akan berumur panjang, apakah kita akan sembuh. Banyak hal yang perlu dikhawatirkan sehingga kenapa masih ada rasa itu bagi saya kalau alasannya kembali lagi bahwa pengenalan yang benar akan Tuhan, hidup yang sungguh-sungguh sudah mengenal Kristus, menghidupi firman-Nya akan lebih menolong orang untuk dapat hidup bersyukur dalam keadaan apapun dan tidak khawatir. Sehingga apa alasan orang, bagi saya tanyakan kembali adalah bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Karena orang percaya bukan tidak mungkin dia justru akan lebih banyak pergumulan. Tetapi semakin dia percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka semakin dia punya standar ukuran bahwa sejauh apapun kehidupan ini membawa dia jatuh, membawa dia menangis, dia punya Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan dia. Jadi sebenarnya yang membuat orang khawatir itu pada umumnya kita temukan kalau ditanya alasan pada umumnya itu ada rasa takut, ketakutan ya. Tapi Alkitab menjawab ada 365 hari dalam satu tahun. Nah, ada 365. Betul. Tuhan mengatakan dalam Alkitab dari Wahyu sampai Kejadian, dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan mengatakan jangan takut. Jadi dalam satu hari itu Tuhan mau bilang ya jangan takut. Setiap hari. Makanya bersukacitalah senantiasa. Oke. Ya. Jadi mungkin demikian itu saja ya. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana upaya gereja mengatasi kekhawatiran sehingga mampu bersyukur? Ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, gereja yang kita lihat sebagai sebuah organisasi di sini, tapi juga gereja sebagai kita semua, gereja yang hidup ini, saya rasa kita tidak boleh lepas dari apa yang Tuhan Yesus teladankan. Kehadiran kita, kehadiran gereja akan membawa pengharapan, akan membawa sukacita. Maka saya sebagai gereja adalah saya akan memberitakan firman yang bukan cuma sorga telinga, tetapi firman yang benar-benar firman. Firman yang benar. Karena kadangkala kita itu kayak dihentar pada teologi kemakmuran. Orang tuh kayaknya senang sekali kalau bicara tentang hidup diberkati, hidup berlimpah, sehingga menjadi topik-topik khotbah favorit.
Tidak Ya, salah, tetapi topik-topik khotbah favorit yang seakan mengantar pemahaman jemaat, kalau ada pergumulan Tuhan suka kasih tinggal. Kalau ada pergumulan itu upah, itu katula, itu adalah ya, hasil dari perbuatan jahatnya, itu hukuman for dia. Padahal tidak selalu demikian. Kita tahu dalam perjanjian lama contohnya, ketika pun Ayub dibawa dalam pergumulan yang luar biasa, tetapi ini atas izin Tuhan untuk melihat kesetiaan Ayub. Sehingga tidak selalu orang yang mengalami pergumulan, tantangan, permasalahan itu karena ditinggalkan Tuhan. Bisa saja ya, Tuhan memberi kesempatan untuk dapat naik level. Sehingga gereja, sekali lagi, gereja harus memberitakan firman yang betul-betul kembali kepada firman itu sendiri. Saya sedikit harus mengkritisi bahwa, mohon maaf, selama 2 tahun ini kami membagikan perenungan MTPJ, saya harus katakan bahwa banyak kali, bukan salah ya, tapi saya harus katakan bahwa banyak kali khotbah-khotbahnya bale-bale di situ, Ju. Sehingga bagaimana mungkin pemahaman jemaat, apalagi di gereja tertentu, tidak ada renungan lain. Mohon maaf, tidak ada renungan lain. Di gereja renungannya itu, di kolom itu, kom ibu, kom bapak, pemuda, remaja, seterusnya, renungannya itu. Di ulang tahun diangkat lagi itu, ibadah awal bulan, ibadah akhir bulan diangkat lagi itu. Sehingga kalau selama 2 tahun pembacaan kita hanya misalnya Matius 28, Matius 28, ya akan seperti apa pemahaman kita pada teks-teks lain? Bagaimana ketika kita mengenal teks-teks lain, padahal Alkitab harus dilihat bagian-bagian yang 66 kitab itu. Dan ini merupakan satu kesatuan untuk dilihat, ya. ya, Sehingga gereja, mari kita membuka diri. Kalau kita ada sebagai orang yang dapat mengambil keputusan dalam gereja, mari juga kita mengembangkan PA-PA itu, memperlengkapi CD-CD jemaat untuk terlibat dalam diskusi-diskusi teologi, ya. sehingga gereja hadir untuk memberi pemahaman yang luas, pemahaman yang dalam, bahwa Allah mengasihi umatnya sepanjang masa. Allah berbicara Kejadian sampai Wahyu menunjuk kepada Kristus, dan dia adalah Allah yang datang Iya. menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi memang kan ini jelas dan tegas. Kata ini kan present indikatif aktif, jadi terus-menerus, Ya, bersukacitalah dan jangan khawatir, ya dua kata ini ya. ya, Nah, dua kata ini tentunya harus direspon karena firman kan sudah sampaikan, sudah jelas ya, ya. Nggak usah khawatir, ya tetap bersyukur. Tuhan kok sumber berkat kita. Ya kalau kekhawatirannya masalah berkat ya. Nah, maka harus direspon juga. Jangan juga terus hidup di dalam dosa terus. Maka tidak ada sukacita tentunya. Ya, mungkin kita dapat kebahagiaan, tapi kebahagiaan dari dunia. Ini ya, kan sukacita dalam Tuhan. Berarti dasarnya ya Tuhan yang memberikan sukacita. Maka kalau Tuhan yang memberikan sukacita, maka di dalamnya ada pertobatan. ya, Ya, harus ada pertobatan dan pertobatan itu harus dilandasi dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, bagaimana kita bangun di dalam keluarga, persekutuan, kemudian pribadi ya, nah, untuk terus bertumbuh tentunya dalam iman. Nah, maka ini sukacitanya pasti datang dari Tuhan. Bisa ya, saja orang dapat sukacita itu, kebahagiaan itu ya, di luar Tuhan dengan kata lain ya dari dunia. Tapi kalau Tuhan mengatakan dalam firman-Nya itu sukacitaku dalam Tuhan, ya berarti ada roh Tuhan yang menuntun orang untuk ya, tetap bersyukur ya, walaupun di tengah-tengah persoalan kehidupan, badai kehidupan apapun ya orang tetap bersyukur karena roh Tuhan itu yang memampukan. Maka orang harus menghidupkan roh itu dalam takut akan Tuhan ya. betul. Bangun hubungan dengan Tuhan dalam pertobatan, doa ya, Ya, firman, persekutuan, bersaksi. Maka saya yakin orang akan diberkati dan tetap bersyukur. ya. Oke. Jadi yang paling terakhir Paulus di ayat 7 ada bilang damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal ya, itu menjadi berkat. Kemudian di ayat 8 dia kasih ingat tentang apa yang mesti orang pikirkan supaya orang lebih banyak bersyukur. Gereja terpanggil untuk memberitakannya, dan yang kedua, gereja terpanggil untuk memberi teladan. Ayat 9 Paulus kasih DP akhir dari bacaan hari ini, dia suruh liapa dia, meneladani liapa dia. Sehingga orang yang ada dalam gereja, apakah kita berani untuk bukan tunjuk co liapa dia, tetapi co liapa kita. Artinya pemberitaan kita sudah sesuai dengan juga kehidupan kita, pengajaran kita, apa yang kita buat, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan itu pun yang kita beritakan itu sudah kita hidupi. Mungkin itu Bapak Ibu Saudara.
kita akan berjumpa kembali. Kami Ya, sangat berharap dapat membagikan renungan MTPJ, namun jika tidak pun kita akan bertemu di minggu depan di ya. waktu terbaik yang Tuhan tetapkan ya. Ya, ini salah satu referensi bagi Bapak Ibu Betul. Saudara, bisa Ya, lihat di YouTube-YouTube yang sekali lain. lagi ya, Ya, ini salah satu referensi kami. Kami bukan orang yang paling tahu, kami tidak lebih baik dari Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara mungkin tidak sempat bikin video namun punya lebih pemahaman yang lebih baik dari kami, namun kiranya akan ditambahkan, dilengkapi oleh referensi buku-buku maupun video channel YouTube yang lain. Ya, kita akan berjumpa minggu depan, karena itu mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sangat baik, Engkau menolong kami dalam perenungan firman di saat ini. Tuhan, dari tempat ini kedua hamba-Mu berdoa untuk semua pendengar. Tuhan, perlengkapi dengan apa yang baik. Tuhan, tolong dalam kerja pelayanan. Tuhan, beri sukacita dan pengharapan. Di tengah berbagai tantangan, di tengah berbagai pergumulan, biar kami tetap memandang kepada Tuhan. Bahwa kehidupan kami yang telah ditebus dari cara hidup yang lama kepada kehidupan yang baru, menjadi manusia yang baru, mengantar kami, mengajar kami, mendidik kami untuk tetap memiliki sukacita, pengharapan di dalam Tuhan. Maka ampuni kami jikalau kami sering merasa khawatir. Tolong kami Tuhan, sehingga dengan mengimani kehidupan kami di dalam Engkau, bahwa penghidupan kami hari ini, besok, dan selalu terus terjamin di dalam Tuhan. Mungkin tidak akan selalu baik-baik, tetapi dengan pasti Tuhan menolong, memberi kemampuan. Maka itu yang jadi kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan sembuhkan yang sakit, Tuhan hiburkan yang berduka cita. Tuhan tolong yang dalam mempersiapkan pelayanan, bahkan kedua hamba-Mu, sehingga tetap dengan setia melakukan apa yang kami beritakan dalam kenan Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. amin. Ya Bapak Ibu Saudara, akhirnya kami masih Ya. ada di Yogyakarta saat ini, dan kami berharap segera kembali supaya pun dapat dengan konsisten untuk memposting video-video kami lainnya. Mohon maaf jika ada yang salah. Akhirnya sampai jumpa. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati.